yang saat ini sedang ada di saudara-saudara kita, yakni saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Mudah-mudahan dengan kita meringankan satu saja kesusahan yang ada di pundak saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Allah Subhanahu wa taala sudi kiranya meringankan satu saja kesusahan kita yang akan ditimpakan kepada pundak-pundak masing-masing saat yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua jamaah yang dirahmati Allah, ini kali kedua kami bekerjasama dengan Yayasan Yatim Mandiri dalam rangka mengedukasi, memberikan pelajaran, pemahaman, pengetahuan, bahkan informasi-informasi terkait Palestina. Perlu diketahui, Palestina ini merupakan markas dakwah atau pusat dakwah para nabi. Semua nabi berpusat di sana, dimulai dari Nabi Ibrahim AS, dan juga menjadi salah satu kiblat pertama kaum muslimin, dan juga menjadi salah satu tolak ukur kemajuan ataupun keunggulan kaum muslimin yang ada pada saat itu, di mana dulu ketika zaman terbaik pada zaman Umar bin Khattab, kita berhasil memfutuh, membebaskan Palestina dan selanjutnya hingga terakhir pada masa Khalifah Utsmaniyah, dan sekarang Palestina belum kembali kita futuh atau bebaskan. Mudah-mudahan dari anak keturunan kita yang telah akan menjadi pembebas negeri termasuk Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti setelah ini kami akan meminta perwakilan dari Yayasan Yatim Mandiri untuk menyampaikan prakatanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kepada jamaah sekalian apabila sampai sekarang belum ada sambungannya. Nanti insyaallah kita upayakan seperti itu. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada perwakilan dari Yayasan Yatim Mandiri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyatul Islam, bitahiyatul jannah, bitahiyatul mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan safari dakwah Palestina di Masjid Jami Baitur Rahman ini, dan insyaallah akan diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salawat serta salam marilah kita tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Baik, jasa kurang kasihan kepada Ustadz Didi selaku Ketua DKM di Jami Baitur Rahman yang sudah mempersilahkan kepada kami dalam kegiatan safari dakwah Palestina yang akan diisikan oleh syekh kita yang sudah kehadiran di tengah-tengah ini, dan insya Allah nanti para jamaah bisa mendengarkan dengan sesama dan kita bisa mendengarkan apa yang diceritakan oleh beliau nanti. Insya Allah akan diisi oleh Syekh Abdul Al-Misri. Alhamdulillah dalam kegiatan kali ini safari dakwah Palestina dari Yatim Mandiri sendiri, kami juga menyampaikan kepada para jamaah juga di Masjid Jami Baitur Rahman, kita ingin membantu kepada solidaritas dalam kemanusiaan Palestina yang saat ini
bombardir oleh Israel yang selama 2 tahun terakhir ini sejak 2023. Oleh karena itu kami juga mengajak kepada jamaah Masjid Jami Baitur Rahman nanti bisa berpartisipasi untuk memberikan infak terbaiknya dalam peduli kemanusiaan Palestina melalui Kelembagaan Zakat Nasional Yatim Mandiri. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah, terima kasih kepada Yayasan Yatim Mandiri yang sudah meluangkan tenaganya, pikirannya ya, untuk sama-sama membantu kita yang saat ini juga ingin membantu saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan usaha tersebut dimudahkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selanjutnya kita akan mendengarkan secara langsung tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Ahmad Al-Misri. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini sesudah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridai, memberkahi, merahmati kita semuanya. Senang sekali bisa di pagi hari ini bisa membersamai dan sekaligus memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan hanya sekadar pertemuan di dunia, melainkan insya Allah dipertemukan di surga Allah nanti. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus masjid beserta jajaran, para imam ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang hadir, yang mohon maaf saya tidak akan disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab dalam kajian ini. Mengapa kita begitu peduli pasti? Dan apa pendorong kita menjadi peduli negeri Palestina? Sedangkan banyak negara-negara lain yang mengalami hal yang luar biasa. Mengapa kita peduli Palestina? Karena banyak hal. Di antaranya, negeri Palestina itu di sana ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ini dalam Sahih Al-Bukhari kiblat umat Islam pertama. Jadi kiblat umat Islam pertama kita dulu menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan sampai terjadi yang namanya tahwilul qiblah. Apa itu tahwilul qiblah? Pengalihan kiblat. Maka kalau kita datang ke Madinah, ziarah kota Madinah, kota Rasulullah SAW, kita akan melewati masjid namanya Masjid Qiblatain.
masjid dua kiblat. Karena dulu kita menghadap Baitul Maqdis, lalu dialihkan ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Maka kiblat umat Islam pertama adalah dulu di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa. Perlu ada perbaikan pemahaman kita sedikit. Masjidil Aqsa ini bukan masjid yang kita sering lihat kubahnya emas atau kubahnya abu-abu atau hitam yang disebut dengan Masjid Al-Qibli. Itu bukan Masjidil Aqsa, tapi itu bagian dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini bukan masjid tapi komplek, luasnya 144.000 meter persegi. Kalau orang di sana sebutnya itu 144 bangunan. Bangunan itu 1000 meter. 144.000 meter persegi itu adalah luasnya Masjidil Aqsa. Komplek ini di dalamnya terdapat Masjid Qubbatus Sakhra, yang kubahnya emas. Itu dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 60 Hijriah kurang lebih. Kemudian Masjid Al-Qibli itu dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, lalu belum selesai beliau wafat dan diteruskan oleh anaknya yang bernama Al-Walid ibn Abdul Malik bin Marwan. Jadi gambar yang sering kita lihat itu bukan Masjidil Aqsa, tapi bagian dari Masjidil Aqsa. Karena orang sering lihat masjid utama masjid itu Qubbatus Sakhra, dibilang ini Masjidil Aqsa. Itu kurang tepat. Yang tepat adalah Masjidil Aqsa ini komplek, luasnya 144.000 meter persegi. Dimanapun kita sholat di situ ada pahala yang besar. Masjid Aqsa atau di Palestina ini ada Masjid Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun di muka bumi. Hadisnya dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar bin Ghifari radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu masjid wudi'a awwala?" Masjid manakah yang pertama dibangun di muka bumi? Qala Masjidil Haram. Dan menjawab, masjid pertama yang dibangun di muka bumi adalah Masjidil Al-Haram. Qultu thumma ay. Kemudian berikutnya, qala Masjidil Aqsa. Berarti masjid pertama yang dibangun adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Qultu kam bainahuma. Kira-kira antara membangunnya Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram ini berapa lama? Nabi menjawab, 40 sana, 40 tahun. Yang membangun Masjidil Haram pertama kali itu jadi khilafiyah luas para ulama. Ada yang mengatakan yang pertama membangun Ka'bah atau Masjidil Haram, Ka'bah itu adalah malaikat. Ada yang mengatakan Nabi Adam. Ada yang mengatakan anaknya Nabi Adam. Tapi dalam kitab karangan Ibnu Hisham namanya At-Tijah fi Muluki Hijr, kalau salah halaman sekitar 102, beliau menjelaskan bahwasannya ketika Nabi Adam membangun Ka'bah 40 tahun baru diperintahkan perjalanan ke Masjidil Aqsa, lalu beliau membangun Masjidil Aqsa. Maka ada yang mengatakan yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam. Ada yang mengatakan Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan seterusnya. Ini dalam sejarah. Tapi kami tidak punya dalil yang pasti siapa pertama kali membangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Cuma hanya diceritakan oleh para ulama. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah? Tidak. Nabi Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah. Kan kita tahu di zaman Nabi Adam kan ada Ka'bah. Tapi lama-lama terjadi banjir di zaman Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh itu disebut Adam kedua, karena manusia sudah habis di zamannya, hanya yang ikut sama beliau yang selamat. Dan yang selamat sama Nabi Nuh di kapalnya kurang lebih menurut pendapat ulama tafsir yang paling sedikit 7 orang. Bayangkan 950 tahun dakwah cuma dapat 7 orang. Menurut pendapat ulama
tafsir paling banyak 80 orang. Maka para dai jangan berkecil hati kalau jemaahnya cuma 2 orang, 3 orang. Sudah datang hujan-hujanan, datang ke masjid, jangan ngambek, jangan marah, biasa aja. Nabi Nuh aja 950 tahun, bayangin kalau kita pakai angka 7 orang, bayangin itu setiap berapa tahun baru dapat orang, setiap 10 tahun, puluhan tahun baru dapat 1 orang. Subhanallah. Akhirnya kan kalau kita di guru ini, kita kalau buang sandal, buang barang 2-3 hari tak kelihatan. Ketutup apa? Pasir kan? Karena Ka'bah tertutup tidak terlihat, maka diminta oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Allah yang menceritakan dalam surah Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع asalnya dari rafa'a, meninggikan. Allah minta tampakkan Nabi Ibrahim Ka'bah, maka ditinggikan fondasinya. Kenapa? Biar kelihatan, biar nampak, biar orang bisa lihat. Kan rumah kita begitu, kalau di pinggir jalan lama-lama ketutup kan, jalan naik terus putar terus kan. Nah, jadikan ditinggikan tadi biar apa? Biar nampak. Nanti lantai 1 itu tenggelam nanti. Ya. Maka para jamaah diminta Allah. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Antara bangunan dua-duanya 40 tahun. Kiblat umat Islam pertama 16 atau 17. Kemudian di Masjidil Aqsa adalah tempat Isra'nya Rasulullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah sebut Nabi itu diperjalankan. Halo, masih hidup? Enggak, bapak ibu kalau kumpul memang gitu ya. Belum lagi kalau ada makanan, masya Allah. Belum ada makanan itu begini, gimana kalau ada bapak gimana gitu. Ya kalau ibu-ibu dimaklumin lah gitu ya. Jangan istri orang marahin laptop gitu ya. Dia sayang kanan belum kiri, suami orang dimarahin lagi, dia salah tidak. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, Allah sebut Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad. Berarti Nabi jalan sendiri kan? Enggak, Allah memperjalankan. Kalau Allah memperjalankan, tidak usah banyak nanya, karena Allah punya kudrah dan iradah. Asra bi'abdihi, bukan Nabi jalan sendiri, bukan sabar, tapi asra bi'abdihi dengan hambanya, ruh dan jasad. Karena kalau Nabi itu cuma sekedar mimpi, siapa yang protes? Orang kafir protes karena itu nyata. Kalau mimpi, maaf, antum tadi malam cerita mimpi makan di mana negara apa, sarapan di Australia, makan siang di Turki, makan malam di Makkah. Ada yang protes orang mimpi, bermimpi boleh, hidup dalam mimpi jangan. Jelas? Bermimpi bagus, tapi hidup dalam mimpi jangan. Nah, terus Asra bi'abdihi laylan, di malam hari. Isra bi'abdi itu kapan? Malam hari atau siang hari? Karena kalau siang hari kelihatan oleh semua orang, maka tidak ada yang bisa mendustakan. Maka ujian keimanan yang besar di situ. Laylan, jadi malam hari. Seperti antum ini, percaya ada siksa kubur. Kan kita nggak pernah lihat. Percaya ada malaikat, percaya kepada Allah. Karena kita orang beriman. Dzalika kitabun la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita beriman kepada yang baik. Kemudian apa? Lailan minal masjidil haram, di sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu ada yang lewat matanya kemana gitu. Fokus ke saya aja, lupakan yang lagi lewat di belakang itu. Ya. Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Makkah. Masjidil Aqsa itu ada di negara Syam. Jadi mereka memakan waktu hampir 1 bulan. Ya. Ilal Masjidil Aqsa. Kenapa disebut Aqsa?
Aqsa itu karena masjid jauh, lokasinya dari Makkah jauh, maka Al-Aqsa dalam bahasa Arab Al-Ab'ad. Kalau memindah Masjidil Haram ke masjid yang jauh, berarti nanti ada masjid di tengah. Padahal Nabi belum hijrah. Itu yang dibangun di kemudian hari namanya Masjid Nabawi. Kan ada yang dekat, ada yang lebih dekat, ada yang paling jauh. Maka Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid yang dekat ke masjid yang jauh. Masjid yang jauh itu adalah Masjidil Aqsa. Alladzi barakna hawla, yang kami berkahi sekelilingnya. Maka Nabi SAW Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian beliau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kenapa kita perlu di Palestina? Karena terjadi di negeri Palestina sebuah peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa itu peristiwanya? Isra Mi'raj. Dan apalagi pertemuan para nabi dan rasul. Coba anda cari lokasi di muka bumi, pertemuan para nabi dan rasul seluruhnya dipertemukan di satu tempat, melainkan daripada Masjid Aqsa itu tidak ada. Di Saudi aja tidak ada. Di Mesir juga demikian tidak ada. Di berbagai negara di dunia tidak mendapatkan hal demikian. Keberkahan yang ada itu, yang didapatkan itu ada di negeri Palestina. Tidak ada satupun negara lain yang mendapatkan hal demikian. Coba lihat. Bayangkan jumlah Nabi 124.000, jumlah Rasul 313 atau 315. Semua dihidupkan kembali dan Nabi Isa diturunkan dari langit karamah untuk Nabi Muhammad SAW. Dan bukan Nabi SAW menjadi makmum, tidak, malah beliau menjadi imam. Maka kita bangga punya Nabi Muhammad. Tapi bukan itu kebanggaan kita. Pertanyaannya, apakah Nabi bangga dengan kita tidak? Itu pertanyaannya. Kalau kita bangga dengan Nabi, wajar, kita pengikutnya, umatnya, pencintanya. Tapi kalau bawahan mencintai, menghormati atasan itu wajar. Tapi apabila atasan memandang kita, mencintai kita, peduli dengan kita, berarti itu yang luar biasa. Kita ini hormat kepada presiden, tapi dia tak kenal kita. Tapi kalau dia sudah memberikan perhatian khusus kepada kita, berarti kita punya posisi di hatinya luar biasa. Bukan karena kita bangga punya Nabi Muhammad, tidak. Apakah Nabi bangga Anda umatnya? Tidak. Kita mencintai Nabi, wajar. Tapi Nabi mencintai kita tidak. Kita merindukan Nabi, Nabi merindukan kita tidak. Maaf, banyak peringatan maulid di mana-mana, di masjid-masjid, musola-musola, sampai berhari-hari, berbulan-bulan, menghabiskan angka puluhan juta. Tapi di mana masjidnya? Subuhnya, jamaah datang subuh, malam mau peringatan maulid, subuh, sepi masjidnya. Apalagi sampai maulidnya sampai tengah malam. Nunggu kiai fulan, ustaz fulan, syekh fulan, habib fulan. Kenapa? Beliau ada ceramah di beberapa tempat sebelumnya. Berarti itu bukan mau mengisi maulid Nabi, tapi kejar amplopnya. Betul tak? Kan ada istilah lain. Ada yang sampai satu malam 5-6 acara. Itu bukan ingin mendidik umat. Dia cuma setor muka. Apa yang disampaikan kalau kita? Sampai pernah ada yang bilang ada maulid sampai jam 2 pagi. Itu apa? Maka itu lihat. Kalau maulid itu tidak ada hasilnya, untuk apa kita setiap tahun habis uang? Mendingan bantu tetangga-tetangga sekitar kita, bantu saudara kita di Palestina. Artinya apa? Uang yang saya keluarkan itu bermanfaat. Sampai kadang-kadang petasan, makanan diinjak-injak, mubazir makanan. Kita perlu belajar dari orang Gaza, bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Gaza itu sekarang meninggal kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada air bersih buat mereka minum. Tapi di tengah-tengah orang Gaza, kemarin saya baru dapat foto dari teman-teman di Gaza. Kebetulan saya di grup sama melihat teman-teman dari berbagai negara. Itu anak-anak Gaza itu di tengah-tengah peperangan masih ada yang melanjutkan hafalan Quran. Kita ini dalam ini negara damai, malas hafal Quran. Jangan hafal Quran, baca Quran aja masih malas-malas. Nunggu tetangga meninggal dulu baru baca Quran. Halo? Halo? Masih hidup? Allah. Coba lihat. Maka para jemaah yang mengatakan Allah,
Masjid Al-Aqsa ini adalah lokasi dan tempat berkumpulnya para nabi dan rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Bukan masjid yang berkahi, tapi tanah yang berkahi, airnya sampai tanamannya juga demikian. Maka Nabi bersabda, "Idza fasada al-syami la khaira fikum." Kalau rusak penduduk negeri Syam, tidak ada kebaikan pada umat Nabi Muhammad. Jantungnya negara Syam, Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Subhanallah. Maka Islam dan Mi'rajnya Nabi dari situ, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Mi'raj dari sana. Kemudian apa lagi? Masjid Al-Aqsa ini adalah di antara masjid, di antara 3 masjid yang tidak boleh kita melakukan perpergian safar untuk mencari pahala dari kota masjid, kecuali 3 masjid, di antaranya Masjid Al-Aqsa. Yang Nabi SAW bersabda, "La tushaddu rihalu illa ila 3 masajid." Tidak boleh kalian melakukan perpergian. Halo? Nah, sekarang pada ke Jawa Barat tuh mana? Ke masjid apa katanya? Ngapain? Mau ke sana wisata. Ente kadang-kadang mau masjid tetangga, masjid yang sebelah rumah, ente aja gak pernah datang subuh. Giliran masjid jauh malah bayar uang untuk salat di sana, gak ada pahalanya. Malah itu jadi petaka untukmu. Kenapa? Ente tetangga masjid, tetangga musola, gak pernah ke masjid. Giliran masjid yang jauh dekat datang, giliran yang dekat gak pernah datang. Kayak orang yang cari surga di luar rumah, padahal surga ada sama orang tua kita. Cium tangan pulang balik sama gurunya, pada saat pamit mundur kayak kerasukan jin. Padahal sama orang tua dia gak pernah begini. Gak ada seorang guru yang bikin muridnya sedikit. Seorang guru yang hebat bahagia apabila melihat muridnya hormat dan mencintai orang tua. Gak usah cium tangan sama guru, tapi sama orang tua itu wajib. Tidak usah menghormati guru, yang dihormati terlebih dahulu adalah orang tua. Ujar surga yang jauh, tapi sama yang dekat aja ditinggalkan. Maka itulah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "La tushaddu rihalu illa ila 3 masajid." Tidak boleh kita melakukan perpergian ke masjid-masjid kecuali 3 masjid ini. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Dan ada nilai pahala sholat di sana. Kalau kita kata Nabi sholat di Masjidil Haram, nilai pahalanya 100.000, bayangkan. Tapi pertanyaannya, kalau kita sholat di Masjidil Haram, kan banyak orang yang tinggal di hotel Zam-Zam Tower yang ada jamnya. Mereka kebanyakan sholat di musola hotel. Apakah itu termasuk pahala itu 100.000? Kata ulama masih masuk. Sampai kalau sebagian ulama mengatakan, selama masih di wilayah haram, di Makkah itu kan ada haramnya. Maka kalau kita mau ambil umroh lagi, kita keluar ke Hil itu Tan'im atau Masjid Sayyidah Aisyah, sekitar 15 menit kalau naik taksi, ya, 15-20 menit lah. Nah, itu selama antum sholat di wilayah haram ini, kata ulama masih bagian pahala itu luar biasa, masya Allah. Bayangkan antum sholat di sana 100.000, berapa kali antum sholat? Dan di sana tidak ada dosa kecil, tempat haram itu tidak ada, semua besar. Maka di sana disuruh hati-hati, jaga hati, jaga perasaan, jaga pikiran, jaga ini, jaga itu. Ya, enggak sampai sana malah yang dijaga uangnya. Yang dijaga apa? Sandalnya. Dan takut hilang. Sandal itu gampang hilang beli lagi, tapi kalau hati hilang tidak bisa ditemukan kembali. Maka mereka yang berkata Allah, 100.000 kalau kita di Masjidil Haram, 1.000 kalau kita di Masjidil Haram, lebih maaf. Afdal min alfi sholat, kata Nabi. Bukan 1.000 sebagaimana disampaikan kepada Ustaz, tidak. Lebih daripada 1.000. Tapi Nabi itu melihat, Nabi coba lihat begitu pahala besar kita sholat di Masjid Nabawi. Kata Nabi dalam hadis lain, lebih baik aku membantu saudara saya menyelesaikan hajatnya, sekarang kan membantu saudara Palestina. Kata Nabi, lebih baik daripada aku i'tikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Allah. Bayangkan Masjid Nabawi pahalanya 1.000 lebih. Nah, antum itu membantu saudara, membantu tetangga, orang yang membutuhkan bantuan, kata Nabi, itu lebih bagus daripada anda i'tikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Yang ketiga,
di Masjidil Aqsa. Kita punya dua riwayat, yang satu 500, yang satu 250, yang sahih 250, yang 500 itu ditaifkan para ulama. Maka coba lihat nilai pahalanya kita sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian apa lagi yang membuat kita peduli dengan negeri Palestina dan Masjidil Aqsa? Nah, halo? Ini kopi Oke, lanjut. Coba lihat. Kalau kita sholat di sana itu luar biasa. Dan di negeri Palestina itu akan terbunuhnya Dajjal. Kan Dajjal kita tahu hidup, masih hidup sampai sekarang. Dan di zaman Rasulullah ada orang namanya Tamimul Dari dalam Sahih Muslim jumpa dengan Dajjal. Di mana dia? Di tengah lautan, di pulau. Pulau itu di mana? Allah. Masa nggak ketahuan dengan pencapaian teknologi? Jangan dengan teknologi. Kita pakai kacamata aja udah diangkat di kepala, masih cari kacamata barang di kepala kita sendiri. Kan? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin membukakan jalan, nggak ada. Kadang-kadang barang di depan mata aja kita nggak kelihatan. Maka para jemaah diberkati Allah, Dajjal akan terbunuh. Nanti dia akan muncul di akhir zaman. Kan ada tanda-tandanya. Danau Toba itu akan kering airnya sekarang tinggal seperempat. Kapan keringnya? Allah. Itu danau itu di mana? Di wilayah Syam antara Jordan dan Palestina. Dan ada beberapa tanda-tanda lain. Nanti Dajjal itu muncul. Kapan munculnya? Dari Abraham yang dibencinya. Kan dia terikat dengan rantai. Rantai itu kadang dia akan terlepas dan dia akan keluar dari Abraham yang dibencinya. Akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Asfahan. Asfahan itu kota di Iran. Dan mereka akan menganggap dia, kalau istilah kita kayak Imam Mahdi, penyelamat mereka. Maka Imam Mahdi itu setelahnya luas. Imam Mahdi Al-Sunnah, Imam Mahdi Syiah, dan Imam Mahdi menurut versi Yahudi. Itu penyelamat mereka adalah Dajjal. Dajjal ini akan muncul dan akan keliling bumi selama 40 hari. Kata Nabi, kal-ghaib istadbaratul rih, seperti hujan yang ditiup angin, cepat berjalannya. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari-hari berikutnya sama seperti hari kita. Dia naik ke ladang, keliling muka bumi, semua tempat dimasuki kecuali tempat masjid ini. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Tur di Sinai. Di Sinai di Mesir. Jadi Masjidil Aqsa ini adalah tempat yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Subhanallah. Jadi berarti mulia tempatnya. Kalau Masjid Istiqlal Dajjal masuk enggak? Di sini Dajjal masuk enggak? Masuk. Tapi kalau Masjidil Aqsa dia tidak bisa. Karena diberikan apa? Keberkahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Dajjal akan dibunuh di pintu Lut di Baitul Maqdis. Berarti dia akan mati di negeri Palestina. Siapa pembunuhnya? Nabi Isa AS. Beliau nanti turun di akhir zaman. Nabi Isa kan diangkat ke langit, usia beliau 30 sampai 33. Beliau belum menikah. Nabi Yahya menikah tapi nggak punya keturunan. Menurut sebagian ulama, sebagian mengatakan tidak. Ya, maka para jemaah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Di negeri Palestina ini hidup para nabi dan rasul. Coba lihat. Nabi Daud hidup di negeri Palestina. Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa lahir di negeri Palestina. Ya, kemudian siapa lagi? Kuburan Nabi Ibrahim ada di Palestina. Kuburan Nabi Ishak di Palestina. Kuburan Nabi Ya'qub ada di Palestina. Walaupun kita tidak tahu lokasinya di mana, tapi ulama sepakat berada di negeri tersebut. Di mana posisinya Allah paham. Hanya Nabi Ibrahim yang mungkin menurut sebagian besar ulama tahu lokasinya di mana. Kemudian siapa lagi? Nabi Daud, Nabi Sulaiman kuburannya di Palestina. Nabi Yusuf di Mesir meninggal lagi. Tapi beliau berwasiat kalau sudah meninggal dipindahkan jasadnya ke negeri Palestina sebelah ayahnya Nabi Ya'qub. Dan Maryam hidup di Palestina. Mihrabnya Nabi Zakaria ada di negeri Palestina. Subhanallah. Bayangkan, begitu negeri sampai penuh dengan para nabi dan rasul yang dikubur di sana, coba cari negara lain tidak ada. Itulah letak keberkahannya para jemaah di dekat Allah SWT. Inilah di antara banyak hal yang membuat kita
peduli perhatian kepada negeri Palestina. Kenapa? Ada minimal ada Masjid Al-Aqsa, minimal mereka saudara seiman, seakidah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Nabi SAW menegaskan kepada kita, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolong saudaramu dalam keadaan dia zalim atau berzalim. Kalau nansuruhu madluman kaifa nansuruhu zaliman. Kami menolong saudara kami kalau dia berzalimi, tapi kalau dia zalim bagaimana saya menolongnya ya Rasulullah? Kan menurut logika kita, dia berzalimi, dia terlindas, kami bantu. Tapi kalau dia berbuat zalim, dia yang pelakunya, bukan korbannya. Kata Nabi SAW, mencegah dia dari perbuatan zalimnya. Kalau anda lihat tetanggamu lagi berbuat zalim, anda wajib menolongnya. Gimana? Mencegah dari perbuatan zalimnya. Kenapa? Biar tidak larut dalam dosa dan kesalahan. Karena kan hitungannya terus berjalan, catatan malaikat terus berjalan. Sedangkan kita sebagai orang beriman tidak senang kalau saudara kita, tetangga kita disiksa di neraka gara-gara kita. Maka para jemaah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh berbuat zalim kepada dia dan tidak boleh menyerahkannya kepada orang yang berbuat zalim kepada dia. Maka sekarang subhanallah, ada orang kemarin saya baru ceritakan bilang, Syekh, kenapa Allah tidak kirim burung ababil aja kepada Zionis dihabiskan kayak waktu Masjidil Haram? Saya bilang dulu burung ababil turun karena belum ada Nabi belum lahir. Karena Nabi lahir di tahun gajah, tapi sesudah peristiwa itu sekitar 4-8 bulan. Di tahun yang sama, tapi 4 bulan Nabi tidak nyaksiin 4-8 bulan. Dan pada saat itu belum ada pengikut Nabi, belum ada yang bisa membela Ka'bah. Maka ketika Abdul Muttalib Abraha dari Yaman itu, raja yang dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah, kisah Ashabul Fil. Akhirnya dia ketika datang di perjalanan mengambil unta milik Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Abdul Muttalib datang minta unta itu. Akhirnya si Abraha itu kan dia Abdul Muttalib itu dengan bawahnya, dia biasa duduk di singgasana kan, di kursi kerajaan itu. Akhirnya dia duduk di bawah karena lihat wibawanya Abdul Muttalib luar biasa. Abdul Muttalib minta kembalikan unta saya. Kata Abraha, saya kira kami datang di sini untuk menghentikan saya tidak menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib? Kalau unta ini milik saya pemiliknya. Kalau Ka'bah itu punya milik Allah, Allah yang mengatur. Akhirnya terjadi peristiwa Allah Subhanahu wa taala habiskan dan musnahkan dan diabadikan dalam surah Al-Fil. Sehingga apa? Sehingga dihabiskan oleh Allah. Nah, kenapa burung ababil itu tak turun lagi? Karena sekarang sudah ada 5 miliar muslim lebih di seluruh dunia. Maka Allah ingin menguji keimanan kita. Siapa yang saling peduli kepada saudara? Saya bilang justru khawatirnya burung ababil datang bukan yang Zionis, malah menyerang umat Islam. Kenapa? Dia melihat saudara dibantai dan dihabis-habisi seperti sekarang, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia termasuk negara pertama yang peduli luar biasa kepada Palestina. Coba lihat bantuan kita, informasi, bendera, syar yang diberikan. Antum berani tak pakai syar di Masjidil Haram? Tak bisa. Di masjid dan berbagai jalan Palestina boleh. Subhanallah. Tapi kita boleh pasang bendera Palestina juga di depan rumah kita juga masih boleh. Kenapa? Kepedulian kita sampai negara kita dari tingkat presiden sampai tingkat paling bawah semua mendukung kemerdekaan Palestina. Ingin menghapus penjajahan dari undang-undang. Kan kita aturan undang-undang kita demikian, betul kan? Maka subhanallah, itu di sana cintanya negeri Palestina dan warga Palestina kepada Indonesia itu tidak bisa dihapus, tidak bisa dikalahkan oleh orang timur tetangga mereka juga. Kenapa? Saking peduli kita terhadap saudara kita. 2023 saya alhamdulillah ke Mesir, ke Al-Azhar itu kirim 3 truk kemanusiaan atas nama warga Palestina, Indonesia, masyarakat kita di Indonesia, donasi bantuan. Pada saat pintu Rafah perbatasan itu masih dibuka, akhirnya subhanallah kami kirimkan bantuan itu 3 truk. Bayangkan, ada 1 truk isinya air, bekerja sama dengan Al-Azhar Mesir,
Yang satu lagi begitu isinya selimut semua, kebetulan itu waktu musim dingin. Kemudian yang satu lagi makanan dan subhanallah. Dan itu semua dari kita. Jadi bayangkan kita bisa tutupi kebutuhan dan keinginan saudara kita mendapatkan air bersih. Mereka itu kadang-kadang muncul dari Tuhan rumahnya masih mencukupi, alhamdulillah. Maka orang Gaza itu beda dengan negara lain atau orang Timur Tengah lain. Maka anak Gaza tidak boleh keluar dari Gaza. Begitu aja dibantai habis-habisan, dibawa berobat di Eropa apa di negara Timur Tengah, itu tetap harus dipulangkan. Nggak boleh diluar. Maaf ya, kalau kita secara logika, kan Amerika bilang silakan Eropa terbuka, mau ke negara manapun disiapkan kendaraan, rumah, segala macam semua disiapkan. Ngapain mereka hidup begini? Apa pilih susah? Karena itu dikasih tawaran, Pak, mau nggak kerja dengan gaji sekian, rumah segala macam, tapi tinggalkan rumah, pindah aja ke pulau apa? Yang merasa itu tanahnya, rumahnya, dari leluhurnya, keturunan dan orang tua leluhur dulu, dia akan tinggalkan untuk godaan apapun. Apalagi ada kenangan-kenangan orang tua kita, leluhur kita di situ. Yang terjadi, mereka tidak menolak tawaran ini. Siapa yang mau pilih hidup susah? Listrik nggak ada, air nggak ada, minum nggak ada, semua segala nggak ada, fasilitas tidak ada. Kenapa dia pilih di situ? Karena dia sedang berjuang membela Masjid Al-Aqsa. Karena kita punya hutang budi kepada orang Palestina. Mereka sedang membela Masjid Al-Aqsa, kita di sini tidur di atas kasur yang empuk, makan yang enak, kita santai, hidup bahagia. Anak kita di depan kita lagi bermain, kita tidak khawatir. Ke sekolah pulang aman. Di sana anak mereka beda. Berangkat sekolah pagi hari, sore hari sudah kembali syahid. Sampai ada seseorang ayah, anaknya itu belum berantara, habis diserang Yesus. Sampai dia mengangkat anaknya, ya Allah, surga engkau itu. Segitu mereka. Maaf, anak kita aja jatuh aja kita, masya Allah. Ini mereka anak yang luar biasa. Maka hati orang Palestina itu khususnya Gaza itu kayak terasa beda dengan orang Timur Tengah. Saya dari Mesir asli, hati kita, jiwa kita beda dengan mereka. Itu mereka luar biasa. Kayak Allah menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Beda dengan kita. Mungkin kalau kita ini di posisi mereka belum tentu bisa bertahan, belum tentu bisa kita aman, ibarat kita terjaga. Tapi mereka subhanallah ditempatkan di tempat yang tepat, sehingga mereka sekarang berjuang. Kita tidak perlu menangisi Gaza, tidak usah kita nangis. Kita menangisi Gaza tidak, kita menangisi diri kita sendiri. Kita tidak perlu menangisi mereka. Kenapa? Mereka antara kesyahidan atau kemenangan. Kan mereka kalau kubur dibunuh syahid. Tapi kalau tidak, gimana? Salah satu di antara dua ini, kemenangan atau kesyahidan. Tapi kita menangisi diri kita. 2 miliar lebih tidak bisa berbuat apa-apa untuk 1 juta, 1 orang saja. Luar biasa. Para jemaah yang berkata, bayangkan seorang ayah dan ibu melihat anaknya meninggal di hadapannya karena tidak bisa memberikan makanan. Saya dan kakek-kakek dari Palestina kemarin cucunya pas dapat bantuan tepung, masih sedikit segini, tak mungkin sampai 1 kilo. Bahagianya sampai tepuk tangan, sampai nyanyi itu ya, pakai nasyid Palestina, saking bahagianya. Anak kita ajarkan bersyukur kepada Allah. Di rumah kita makanan berlimpah, kita buang di sampah. Anak kita masih protes, oh masakan ini lagi kan mau makan kemarin. Bersyukur kepada Allah. Dan alhamdulillah Gaza ini membuka topeng siapa yang mempersahaja mereka, siapa yang melawan mereka. Kita lihat Timur Tengah sebagian negara itu sudah membuka kedutaan Israel di sini. Mereka mengakui keberadaan Zionis. Sedangkan kalau kita lihat orang Gaza, ibu kota Indonesia Jakarta, ibu kota Saudi Riyadh, ibu kota Mesir Kairo, ibu kota Israel. Memang ada negara Israel, anak didik itu, nggak ada negara Israel. Ya, 90 orang kumpul di satu tempat mengakui tanah mereka. Sedangkan itu adalah milik umat Islam. Sampai sekarang mereka ingin menguasai tepi barat, tapi tidak bakalan bisa. Sekarang Gaza mereka sudah menghabis-habiskan Gaza 2 tahun, belum bisa membebaskan 1 tawanan mereka yang ditawan oleh para pejuang. 1 aja nggak bisa. Bayangkan kecantikan alat segala macam. Sampai sekarang sebagian negara dulu mereka apa? Ayo lepas, serahkan senjata. Kecuali disuruh lepas senjata, habis pasti.
Maka Mufti Umar kemarin mengeluarkan pernyataan, jangan kau lepas senjata, karena itu berbahaya nanti. Ya, maka itulah para jemaah yang dimuliakan Allah. Amerika yang bersuara, syaitan terbesar. Sekarang bersuara keadilan hak asasi manusia, itu bullshit, tinta di atas kertas, tidak berlaku buat orang Gaza. Maka saya berharap di Indonesia kita hapus hukum dan HAM itu sudah tidak berlaku lagi. Bohongan, wallahi bohongan. Buktinya tak berlaku buat orang Gaza, anak Gaza, perempuan Gaza. 70% yang meninggal di Gaza itu perempuan dan anak-anak. Satu pun yang ditahan dari orang para pejuang itu nggak ada. Jadi mereka subhanallah dengan alat-alat yang sederhana, senjata sederhana bisa mengalahkan alat-alat yang canggih, senjata yang canggih, dan kerugian yang dialami oleh Zionis saat ini itu sangat luar biasa. Sampai orang Zionis sendiri, orang Israel itu sendiri kabur meninggalkan Israel. Kenapa? Udah tahu bukan negerinya. Sedangkan orang Palestina tetap hidup katanya. Kami hidup, kami mati di sini. Ada kakek-kakek itu rumahnya hancur di depan rumahnya sudah hancur itu rumahnya. Dia bilang apa? Saya bangun rumah ini selama 20 tahun, 40 tahun. Dalam waktu 40 detik hancur terus habis. Tapi semua bilang apa? Apa? Semua fidal Aqsa, semua jadi tebusan untuk Masjid Al-Aqsa. Luar biasa mereka. Maka para jemaah yang berkata Allah, mudah-mudahan ini menjadi awalan dari membuka hati kita untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Minimal aja jadi pembelaan di hadapan Allah. Ya Allah, aku melihat mereka dengan penderitaan ini. Saya sebagai muslim, hati saya terbakar. Saya merasakan penderitaan mereka. Tapi yang saya bisa berikan adalah doa, menebarkan informasi. Saya hanya bisa berikan informasi. Itu saja yang saya bisa berikan. Maka apabila kita membantu saudara kita dalam kesulitan, pada saat kita merasakan kesulitan akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui hamba-hambanya yang beriman. Bayangkan anak-anak kita. Pada saat saya lihat anak saya lihat apa yang dialami oleh saudara di Gaza. Bayangkan itu hati kita di mana, orang tua kita di mana. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan, pertolongan untuk mereka, dan mudah-mudahan mereka insya Allah segera merdeka, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan kita menjadi pembelaan di hadapan Allah. Antum duduk di majlis ini aja sudah menjadi pembelaan di hadapan Allah, bahwa kita pernah duduk di majlis untuk membela dan mendengarkan tentang masalah kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberi kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak semua, supaya lebih dimengerti lagi, kalau saya katakan Palestina, Bapak semua ucapkan free Palestine, ya. Palestina, Palestina, Free Palestine, Palestina, Palestina, free Palestine, Palestina, Palestina, free Palestine. Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya akan ada galang dana, insya Allah sampaikan oleh yatim mandiri. Bapak-bapak semua silakan dipersiapkan apabila sudah membawa uang cash. Jika tidak, nanti juga akan bisa melalui rekening.